Shalom Bang Oke, Jos. sudah? Shalom. Ya, shalom shalom. Oke, kita mau mendengar ya kesaksian dari Bang Yos ya. Kira-kira nih apa sih gitu bisnis apa sih nih Bang Jos yang sebelum kami kayaknya baru ada mungkin beberapa teman kita udah pada tahu ya. Cuma saya baru tahu juga nih. Ternyata konten kreator kita sudah banyak nih followernya nih. Silakan Bang Yos, bisnis apa yang sedang Bang Yos jalani saat ini? Baik. Shalom, eh Ded Edu, Mam Eli, dan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya? Shalom, baik Bang. Puji Oke, Tuhan, luar biasa. luar biasa ya. Shalom. Shalom Bang Jos. Ya, Shalom. oke. Suara saya Bu bisa terdengar dengan jelas? Jelas Bang. Jelas ya. Oke. Jelas, Bang. Iya, supaya nanti saya jangan cuap-cuap, tiba-tiba abang ngomong apa sih kayak gitu kan. Jadi harus dipastikan dulu. Baik, pertama tentunya saya mengucap syukur kepada ya Tuhan kita yang hidup, ya karena apapun yang terjadi sampai hari ini adalah kasih karunia saja kok. Nggak ada yang nggak ada yang karena misalnya jabatan, kekuatan, uang atau apapun, tidak. Dan saya menyadari betul itu kenapa? Karena ada banyak hal ya, penderitaan, tantangan di dalam hidup saya secara pribadi. Saya tahu ya saya bisa lewati gitu. Apakah karena kemampuan saya? Ya, saya melihat jelas jelas sekali bukan. Itu bisa terjadi, dan saya biasanya ada waktu untuk bisa reflect gitu ke belakang, di mana oh iya sebenarnya bukan karena saya ya gitu. Memang karena kasih karunia Tuhan aja. Istilah kata itu karena ya Tuhan kasih aja begitu. Ini Jos, kamu hidup ya hidup. Makanya saya kalau berdoa pagi-pagi ya sama istri, ya selalu begitu. Tuhan terima kasih ya untuk napas ini. Saya tahu ada banyak orang di luar sana bangun tidur udah mati dia. Gitu. Jadi dan saya berharap kesaksian saya ini bisa memberkati kita semua, dan saya akan coba membuat serileks mungkin. Jadi tujuannya ya saling membangun, menguatkan, dan bisa memberkati, semangat juga. Dan lain-lain lah hal positif lainnya. Tentu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, sebelum saya cerita ke konten kreator di TikTok ini, mungkin beberapa atau bahkan semua sudah tahu ya bahwa saya pernah jatuh, dan jatuhnya dalam sekali saya pikir di dalam hal keuangan finansial. Saya cerita sedikit flashback ke belakang. Jadi saya dulu itu ngajar di Jakarta, itu privat ya, awalnya pun dulu tahun 2008, 2009, 2010, bahkan satu kali ngajar itu pernah cuma 30 ribuan dibayar. Lalu kemudian saya kumpul-kumpul, saya ya puji Tuhannya karena diajar dan dididik untuk hemat juga, saya belajar untuk menabung, dan uang itu saya kumpul-kumpul, saya tabung-tabung sampai akhirnya tiba di sekitar tahun 2015 saya mulai berpikir cari apa nih, karena nggak mungkin di Jakarta terus-menerus ngajar, habis waktunya di jalan Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ya tua di jalan lah istilah orang ya. Jadi saya nyoba nabung di 2015, saya mulai cari dan ketemu, mulai bikin konten. Tapi kontennya waktu itu masih website, gambar, dan lain seterusnya. Dan itu akhirnya memang dalam beberapa tahun berhasil juga, ada mulai hasil-hasilnya. Dan singkat cerita saya nabung terus 2017, karena saya sebenarnya cukup lama juga pacaran, 7 tahun. 2017 sudah calon mertua waktu itu udah mulai nanya-nanya kapan nikahnya, orang papa mama juga mulai nanya. Nah, di 2017 sekitar bulan 9, ingat banget saya tanggal itu, saya investasikan uang saya dan itu cukup besar. Dalam 2 minggu untung lumayan Bapak Ibu. Dan saya langsung aja, tadi Mam Eli juga ada sempat memberikan permintaan, Bang nanti nominalnya ya. Oke. Ya saya suka yang seperti itu, bukan tujuan untuk sombong Bapak Ibu. Ya, tapi supaya semangatnya ada. Karena kalau kita ngomongin nominal kan ada ukuran-ukuran kan.
Kalau nggak ada kan abang ini ngomong apa sih, banyak, kecil, sedikit, besar, nggak jelas gitu. Nah, jadi 2017 itu Bapak Ibu saya invest di trading, namanya trading gold 100 juta. Dan dalam 2 minggu itu untung hampir 20 juta. Itu amazing Bapak Ibu. Yang tahu investasi dalam 2 minggu hampir 20% itu amazing. Itu luar biasa. Nah, tapi kita udah langsung tahu bahwa kalau sebesar itu return-nya dalam waktu yang singkat, itu pasti risikonya besar Bapak Ibu. Sekaligus mengajar kita semua hati-hati ketika ada orang memberitahu suatu investasi dengan return yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian singkat cerita dalam 2 minggu itu uang udah saya tarik untungnya. Lalu kemudian minggu berikutnya hari Senin mulai minus sedikit, minus banyak, makin banyak, tambah banyak, lebih banyak. Singkat cerita bahkan uang yang sudah ditarik untungnya dimasukkan lagi, digulung lagi Bapak Ibu. Dan sisanya adalah sekitar 12 atau 13 juta. Jadi saya keluar out, dah wajah tidak bisa diangkat lagi, ditekuk Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi apakah saya menyesal? Yes, ada menyesal, tapi saya tidak pernah menyalahkan siapapun dalam kondisi hal seperti itu. Tidak satu orang pun yang saya salahkan, tidak juga Tuhan saya. Dan saya mengerti betul apapun yang terjadi, kehancuran seperti apapun yang terjadi dalam diri saya, baik itu finansial bahkan hidup saya, apapun. Saya berjanji dan saya harus selalu tepati. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tuhan dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena saya tahu kemarin ya saya itu ada baca firman ada nonton video hamba Tuhan juga bahwa salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu adalah memang kita yang bikin. Jadi kita harus terima. Jadi waktu itu saya terima, ya oke Tuhan, tapi wajah udah murung Bapak Ibu. Nah, singkat cerita saya mulai belajar bisnis online. Jadi waktu itu saya belum bisnis online. Akhirnya saya bisa belajar bisnis online, singkat cerita saya serahkan sama Tuhan, saya doakan kurang dari 1 tahun. Itulah yang waktu lalu di Shopee dan saya buat bukunya. Dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu teman-teman juga udah pernah sempat tahu. Jadi kurang dari 1 tahun itu uang balik plus untung-untungnya. Apakah karena kekuatan saya? Saya mau highlight di sini, garis bawahi sebesar-besarnya, setebal-tebalnya bahwa itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Kalau enggak akan balik itu. Ya, walaupun ada background cerita di belakangnya, next kalau ada yang mau tahu saya bisa ceritakan lebih detail. Tapi singkat cerita itu semua karena pekerjaan Tuhan. Saya buat bukunya itu saya konsultasikan ke mentor bisnis saya. Hanya kurang 2 minggu itu buku 1000 eksemplar, 1000 kopi ludes. Dapat lagi royalti. Kemudian bikin lagi edukasi berbulan-bulan itu. Full terus kerja kelasnya itu full terus. Itu siapa yang kerjain kalau bukan Tuhan? Itu bukan karena saya, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian puji Tuhan setelah itu terjadi pandemi datang, lalu kemudian mulai pusing kepala karena istri waktu itu udah hamil. Apa ya yang harus dikerjakan? Mulai masuk ke financial market lagi. Coba ini, coba sana, coba ini. Mulai ada rugi-ruginya Bapak Ibu. Mulai garuk-garuk kepala juga nih. Waduh, gimana nih? Singkat cerita saya coba kripto 2021. Nah, dan singkat ceritanya puji Tuhan waktu itu Tuhan kasih hikmat untuk Jos harus lakukan bukan hanya invest di kriptonya. Karena kalau invest di kriptonya saja, itu berarti saya yang masukin uang Bapak Ibu. Tapi harus create something yang bisa menghasilkan uang tanpa masukin uang. Yaitu jadi konten kreatornya kripto. Jadi kayak influencernya kripto Bapak Ibu di YouTube. Dan puji Tuhan waktu itu luar biasa. Nah, Mam Eli tadi sempat ngomongin tentang nominal. Saya kasih tahu nominalnya. Influencer kripto di waktu itu pas istri saya hamil persis setelah anak saya lahir yang namanya John Faith itu. Ya kasih karunia Allah karena iman lah ya. Itu artinya John Faith. Nah, persis dia lahir, keluar dari rumah sakit, masuk ke rumah, pulang gitu ya. Jadi setelah lahiran masuk ke rumah. Bapak Ibu, itu tak henti-hentinya setiap hari endorse untuk kripto datang dari luar negeri Bapak Ibu. Satu hari saya bisa dapat 10 juta, bisa lebih.
hanya untuk buat satu video yang durasinya sekitar 10 menit. 10 menit plus minus, bisa kurang 10 menit, bisa lebih 10 menit. Setiap hari. Dan puncaknya adalah 2021 akhir, sekitar bulan Desember. Dalam satu bulan itu bersih lebih dari 400 juta, itu bisa saya dapat dari situ. Luar biasa. Nah dari situ saya melihat flashback lagi, saya lihat itu bukan karena saya ternyata. Itu luar biasanya kripto. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua juga mau belajar, nanti saya ajarin juga bisa. Nah, oke. Nah, tahun 2022 kripto mulai istilahnya kripto winter. Dia mulai turun, Bitcoin mulai turun dan lain sebagainya mulai turun. Anak-anak Tuhan itu harus mudah beradaptasi Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau enggak dia akan sulit untuk berkembangnya. Ya, kecuali dia punya bisnis dan bisnisnya yang survive dan besar dan mampu bertahan di dalam segala jenis keadaan. Tapi saya nggak melihat itu ya, bahwa semua yang namanya bangunan iman, semua bisnis itu akan mengalami yang namanya tantangan di depan. Karena kita ini manusia tidak bisa memprediksi secara akurat di depan tuh ada apa. Ya diprediksi bisa gitu, tapi apakah akurat tidak. Nah, akhirnya saya mulai tinggalkan kripto pelan-pelan walaupun tidak secara total, bahkan sampai hari ini pun masih tetap ada jalan juga. Nah, di 2022 saya mulai bikin akun TikTok. Akun TikTok itu ternyata susah berkembangnya Bapak Ibu. Padahal waktu itu 2022 saya udah melihat ada banyak orang bisa berhasil dari TikTok. Bisa miliar-miliaran mereka dapat dari situ. Tapi ya saya buat akun ternyata Bapak Ibu setahun hanya 1.200 followernya. Jadi 2022 ke 2023 setahun itu cuma 1.200 Bapak Ibu. Nah tahun lalu di 2023 mungkin Dad Edu dan Mam Eli juga sempat ingat saya menjadi pemeran apa itu orang Midian ya yang ikut di acara drama-dramaan. Kan ada sempat latihannya tuh. Latihan malam yang terakhir gitu, yang latihan terakhir lah waktu itu. Pulanglah saya malam-malam begini saya antar mobil ke parkiran, terus kemudian saya ngebuka WA gitu, membuka handphone, belum pulang nih, masih di parkiran gitu. Saya buka, saya refresh, sangat terkejut. Itu follower dari 1.200 mendadak hampir 5.000 Bapak Ibu. 300% lebih naik. Ya saya tentu bingung, tapi waktu itu saya langsung mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan kasih hadiah saya persis di hari peringatan, yaitu hari Paskah. Akhirnya saya pulang sukacita sekali, pulang sambil doakan, terus saya bilang ke istri, Mam, ini pasti jadi nih, Mam, pasti jadi nih gitu. Saya doakan, terus saya bikin strategi. Nah ini juga penting, jadi kita itu sebagai anak Tuhan, bukan hanya sekedar misalnya pakai iman, harus ada strateginya juga. Jadi saya pelajari, ada strategi untuk mengembangkan bagaimana ini akun supaya cepat berhasil dan membesar. Saya buat strateginya dan itu jadi. Itu hikmat Tuhan. Ya, kita belajar, akhirnya kita dapat pengetahuan, akhirnya hikmat Tuhan bekerja. Ya sudah, jadi hanya dalam kurang dari 2 bulan Bapak Ibu. Itu follower mencapai 150.000 lebih. Dan di waktu itu saya masih menjadi host live-nya di TikTok. Sebulan itu bisa dapat sekitar 15 jutaan lebih sampai 20 juta. Sekitar saya kerjakan itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan itu udah bisa terjadi. Itulah sebabnya saya akhirnya memberanikan diri untuk beli mobil waktu itu. Nah, itu jalan ceritanya. Walaupun ya mobilnya masih harus dibayar, dilunasi tiap bulan alias kredit. Tapi ya puji Tuhan, sampai hari ini tidak pernah ada masalah di situ. Nah, kemudian berjalan dengan waktu itu masih hanya sekedar live di TikTok. Jadi kita live di TikTok itu bisa menghasilkan uang. Dan saya ingat sekali waktu itu ada akhir tahun, ya sekitar akhir tahun ya, Oktober mungkin ada gatheringnya Bang Yopi apa itu Pro Entry ya, Pro Entry di Puncak. Saya ikut di situ, saya share di situ juga. Dan setelah itu saya baru masuk namanya TikTok Affiliate. Jadi Bapak Ibu, sekarang TikTok Affiliate itu wah luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Itu kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua memang ada waktu, saya mau ajarin secara detail, saya buka-bukaan supaya ya kita semua bisa menghasilkan dari situ.
Nah, jadi saya ketemu dengan beberapa teman saya, terus kemudian mereka mau juga. Jadi mereka cerita nih ceritanya ya di TikTok. Bang Jos, belum main affiliate gitu, artinya jualan. Nah, saya bilang, aduh live dulu lah gitu. Nah, disitulah mereka akhirnya buka handphonenya. Jadi mereka mau juga buka handphonenya, dibuka handphonenya, nah, ditunjukin nih bang gitu. Ditunjukin omsetnya waktu itu masih ada yang 20 juta sehari, 30 juta sehari. Saya pikir kalau dia 20 juta atau 30 juta sehari, komisi 10% ya bisa 2 sampai 3 juta. Lumayan lah saya pikir, oke lah. Oke, awalnya saya belum bergeming. Sampai suatu saat mereka tunjukin Bapak Ibu omsetnya satu hari hampir 200 juta. Dan buat saya itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa karena saya tahu datanya, saya tahu TikTok itu berapa penggunanya, saya tahu bagaimana cara kerja e-commerce, saya tahu apa itu affiliate. Untuk data itu, untuk nominal itu saya nggak heran. Tapi waktu itu saya nggak bergeming. Nah, begitu dimunculin hampir 200 juta dalam satu hari, baru saya masuk, Bapak Ibu. Ini apa sih? Ya kan? Ini barang satu ini apa gitu. Akhirnya saya pelajarin singkat cerita. Oh gitu ya, oke lah. Nah, tadi Kak Leni sempat nanya apa info juga bahwa nanti Bang tolong di-sharingkan juga apa kira-kira kendalanya. Di situ waktu itu kendalanya adalah saya mengalami sampel. Jadi kita di affiliate TikTok itu butuh sampel, butuh barang-barang yang harus kita review. Jadi kita bikinkan videonya supaya kita nanti jual gitu. Supaya kita dapat komisi gitu kan. Jadi sampel nggak punya. Walaupun sampel ini, barang-barang ini, produk-produk ini harganya murah gitu ya. Mungkin harga yang 50.000, misalnya seperti speaker gitu atau center kayak gini gitu. 50.000, 60.000. Tapi kalau kita butuh sampel 10, udah 500.000 Bapak Ibu. Iya kan kita seorang pebisnis pasti mikir kan. Ya kalau 5, kalau kita butuhnya 20 sampel, kalau kita butuhnya 100 sampel, bagaimana ya? Kita masa keluar uang terus kan? Itu bukan menghasilkan malah mengeluarkan terus kita. Nah, akhirnya saya punya strategi lagi. Lagi-lagi hikmat Tuhan bekerja, saya diarahkan untuk buat begini, buat begini, buat begini. Nah, nanti Bapak Ibu ya buat begini-begininya itu kalau ada sesi lain lah, saya mau jelasin lebih detail. Nah, tapi singkat cerita saya lakukan. Ya, saya lakukan lalu kemudian mulai saya jualan dan mulai ada laku. Itu di bulan September tahun lalu. Hanya dalam 1 bulan di TikTok affiliate, jadi jualan, bantu jualan. Di TikTok affiliate 1 bulan, September sampai Oktober. Sebelum persis ya, sebelum TikTok Shop tahun lalu ditutup. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sempat ingat TikTok Shop ditutup kan? Nah, itu 1 bulan itu aja, padahal baru masuk saya. Itu omset 1 bulannya udah 30 juta Bapak Ibu. Saya pikir itu waktu itu, wah nggak besar lah, kecil banget malah gitu. Tapi saya langsung senang. Biasanya Bapak Ibu, khusus saya ya, nggak tahu nih, saya selalu memperhatikan cara kerja Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya memulai sesuatu, cirinya adalah ada sesuatu dan itu menonjol. Dulu saya ngajar begitu, tiba-tiba saya ngajar bayarannya agak mahal. Tuh akhirnya saya lanjutin terus. Lalu kemudian yang Shopee itu dulu berkembangnya juga begitu. Nah, yang TikTok itu juga begitu kan, begitu followernya meledak sampai hampir 5.000, saya jalani secara serius dan itu berhasil. Di kripto persis juga sama seperti itu. Dan di TikTok affiliate yang terakhir saya kerjakan sekarang itu juga mirip seperti itu. Jadi kayak ada tanda sinyal yang Tuhan kasih supaya saya fokus di situ dan lakukan di situ. Sampai akhirnya begitu TikTok Shop muncul lagi tahun lalu di bulan Desember, saya sebenarnya sempat bertanya-tanya gimana TikTok Shop nanti ditutup lagi atau gimana gitu. Sempat ragu sedikit, tapi akhirnya di bulan Februari ya, di bulan Februari saya fokuskan dan saya niatkan. Nah, di bulan Februari saya niatkan, saya fokuskan, mulai lagi dan akhirnya ada penjualan tapi sedikit. Ya udah nggak apa-apa ditekunin aja deh. Sambil lagi teman-teman saya ini istilah kata tanda kutip flexing ya atau pamer-pamer gitu. Ini Bang Jos gitu. 1 hari 60 juta, 1 hari 100 juta. Yang terbaru ya Bapak Ibu ya, kayak tadi malam nih contohnya. Ini contoh aja nih. Teman saya, teman deket lah. 1 hari 161 juta.
Itu amazing banget itu. Nah, akhirnya saya tetap semangat. Ya udah saya buat aja gitu. Nah, di bulan Maret saya melihat ada beberapa hal yang penting dilakukan, yaitu iklan. Iklan itu Bapak Ibu artinya kita bayar itu, bakar duit. Udah, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, ini semua komisi di bulan Maret saya mau bakar semua untuk iklan. Itu hikmat dari Tuhan juga karena saya lihat grafiknya kan. Nah, oke. Maret saya bakar semua. Saya ngobrol dulu sama istri, Mam, ini komisi di bulan Maret kita mau bakar semua ini. Gimana? Setuju? Ya udah kalau menurut Papa itu bagus, lakukan supaya trafficnya naik, bikin aja gitu. Oke. Jadi di bulan Maret Bapak Ibu itu semua komisi saya bakar semua untuk iklan. Setiap datang komisi saya bakar iklan. Di bulan Aprilnya naik. April omsetnya 65 juta Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nggak terlalu besar juga, tapi lumayan. Komisinya sekitar 7 atau 8 juta. Satu bulan itu. Lalu kemudian di bulan Mei itu yang saya juga melihat tangan Allah yang bekerja yang luar biasa. Ada pernah sekali spike luar biasa 2 hari. Satu kali itu 26 juta satu hari, lalu kemudian hari keduanya 25 hampir 26 juta juga satu hari. Jadi ada 2 hari. Total nih kemarin udah kelihatan keluar semua rekapnya di bulan Mei itu total omsetnya 233 juta. Menurut saya itu nggak besar juga karena teman-teman ini udah gila-gila semua Bapak Ibu. Satu hari aja mereka bisa hampir 200 juta lah. Saya itu satu bulan, satu bulan loh. Satu bulan itu baru 200 jutaan gitu. Nah, komisinya sekitar 10% sampai 13% kisaran. Nah, itu sebagai gambaran secara umum, sekarang masih terus berlanjut. Sekarang juga saya lagi bikin strategi baru juga supaya ada terobosan juga dan ya banyaklah gitu ya. Mungkin detailnya saya nggak bisa ceritakan di sini terlalu panjang nanti. Puji Tuhan juga terima kasih untuk doa terkhusus dukungan Pak Rudi sama Bu Rudi yang terus juga mendukung untuk maju. Puji Tuhan saya juga dapat piagam atau sertifikat dari TikTok langsung dari pusat di sini di Jakarta sebagai edukator resminya official dari TikTok. Itu pun karena Tuhan juga, karena nggak sembarangan juga orang bisa ikut dan bisa lulus, bisa masuk. Kita ada di Sudirman waktu itu, saya waktu masuk ketemu dengan mereka, waduh, saya sampai salut gitu ya. Saya pikir itu bukan karena saya pikir, tapi karena memang Tuhan yang buka jalan makanya bisa sampai kayak gitu. Karena saya tahu berapa banyak orang yang main TikTok, tidak semuanya atau bahkan yang besar-besar pun belum tentu bisa ikut gitu. Nah, lalu kemudian ini sekarang saya request sampel barang-barang berdatangan juga lagi dan itu tidak perlu dibayar, cukup bikin videonya supaya dijual. Nah, kemudian berikutnya adalah tantangannya karena memang pertanyaannya ada tantangannya. Tantangannya sekarang yang terjadi adalah bagaimana menyeimbangkan antara iklan ini dengan traffic yang ada supaya traffic tetap bisa jalan, iklannya kalau bisa minimal. Karena saya tipe yang mau kalau bisa kita itu keluar uang itu sedikit sekali. Iklan itu bicara tentang spend money. Ya, artinya uang keluar yang kita lakukan. Seperti bulan lalu itu yang bulan Mei Bapak Ibu, iklan saya menurut saya cukup besar. Ya, iklan saya hampir 5 juta itu. Dapatnya total komisi hampir 30 juta. Iklan sekitar 5 juta. Ya, bersih berarti sekitar 24 jutaan gitu. Saya pikir itu masih terlalu besar untuk iklan ya. Jadi saya sedang mencoba sampel produk datang, yes, kita bikin konten yang terbaik, oke, iklannya kalau bisa minim. Nah ini yang sedang diseimbangkan supaya itu bisa jadi. Tentu tidak lepas dari doa karena saya pikir yes betul manusia harus bekerja, saya harus bekerja, saya lakukan yang terbaik, saya harus kreatif untuk membuat videonya. Tapi saya pikir kalau Tuhan nggak berkenan, sekreatif apapun kita sampai jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas juga nggak akan berarti. Karena apa? Karena saya juga sampai hari ini sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan. Jadi itu harus didoakan juga supaya itu bisa berhasil. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi lagi sedang berjuang supaya bila perlu ya, kalau bisa nggak ngiklan kita, tapi hasilnya bisa maksimal. Itu sih kalau bisa ya. Tapi saya melihat tentu ada
persaingan juga segala macam. Jadi kita harus terus bisa bersaing. Tapi ya kalau di dalam Tuhan kan tiada mustahil ya. Ya nothing is impossible. Jadi harusnya bisa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanya sedikit banyak mungkin bisa saya jawab. Silakan. Terima kasih, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Yes. Ya, terima kasih Bang Jos untuk kesaksiannya, puji Tuhan ya. Kita juga akan belajar dari Bang Jos. Mungkin kan ada waktunya ya. Kita bisa mengundang Bang Jos untuk bicara ya tentang TikTokers gitu ya, konten Iya. kreator ya, Bang. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bang Jos untuk kesaksiannya.